Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. Opa-oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin, premier mulai pukul 10 pagi, online melalui Facebook. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat karena kamu penting. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya.
Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan, Dia Yesus yang kita percaya, Amin. Dia Yesus yang kita andalkan, Dia sang pembuat mujizat dan mujizatnya masih tetap sama sampai hari ini. Bersama-sama kita angkat hati kita menyembah Tuhan yang kita andalkan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. apapun yang kita alami hari-hari ini, mari tetap taruhkan pengharapan, kepercayaan kita kepada Tuhan.
saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya kan Tuhan, Allah yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari sama-sama angkat suara, angkat hati sembah Dia. Alami mujizat Tuhan. Oh, haleluya. Syaralabaya, ralabaya, syakaralabaya, ralabaya, haleluya, haleluya. Biar mujizat Tuhan terjadi hari ini bagi setiap kami. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari angkat pujian kita. Mari kita bawa pengagungan kita hari ini di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak, Dia yang layak terima pengagungan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa sembah kami. Haleluya. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Bapak Ibu sekali lagi katakan dengan iman. Inilah yang ku renungkan Amin, amin. setiap waktu. Biar ada pujian pengagungan hari ini Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
your Kami mengasihi-Mu Tuhan. I love you, Lord, Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, and I lift my biar mulut kami tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. voice Kami memuji-Mu to Tuhan. worship you. Yes Lord. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you Biar hari ini hear. Kau mendengar ada nyanyian Tuhan. Let Biar hari it ini be Kau mendengar a ada nyanyian dari rumah-rumah Tuhan. sweet sound in your ear. Biar hari ini Tuhan, dimanapun kami berada hari ini, apapun keadaan kami hari ini Tuhan, hati kami tetap menyembah-Mu. Mulut kami tetap memuji Engkau Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa ini Tuhan, kami mau tetap katakan Yesus dahsyat, Engkau baik Tuhan. Dan kami berdoa biar ada pengagungan yang keluar dari setiap rumah demi rumah Tuhan. Ada pengagungan, ada pujian yang keluar dari rumah demi rumah. Bahkan kami percaya bangsa ini Tuhan akan terus memuji Tuhan. Bangsa ini akan terus menyembah Tuhan. Sebab kami percaya ada satu waktu bahwa kami akan bersorak-sorai. Kami akan bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Siap bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus, amin. Biar segala makhluk di bumi ini memuji satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dengan iman dan dengan sukacita, kami mau nyanyikan kebesaran-Mu ya Tuhan. Biar segala yang ada di dunia ini memuji nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan, come on. Sama-sama nyanyikan dengan sungguh, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan haleluya. Sekali lagi nyanyikan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji sembah Tuhan, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan Tuhan, go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji, lambaikan tanganku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Oh, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji nama-Mu Yesus. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati kami, merawat kami sampai hari ini. Kebaikan demi kebaikan boleh kami terima. Kau menunjukkan anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, cengkram kami Roh Kudus-Mu supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara hari ini dari GB Tamas Siring, Rehan 1D. Biarlah anugerah Tuhan boleh bersama dengan Anda senantiasa. Saya percaya bahwa ini sudah minggu yang ke-25 atau mungkin lebih ya, hampir 28 kira-kira sejak kita beribadah online. Tapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Nah saudara saya Tuhan, bulan lalu, bulan ini, bulan depan adalah waktu-waktu yang begitu sangat luar biasa karena kita melihat ada banyak perkara yang Tuhan buat. Bulan lalu kita merayakan 75 tahun Indonesia mengalami kemerdekaan. Dan yang menarik adalah bulan September ini, yang pertama adalah kita merayakan ulang tahun Gereja GBI Jalan Gatot Subroto, Jakarta yang ke-32. Dan saya percaya ini adalah anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini di tengah kondisi pandemi, tapi tetap kebaikan Tuhan boleh kita rasakan. Nah saudara Tuhan, tanggal 18 nanti sampai 19, orang Yahudi merayakan tahun baru 5781. Dan tentu saja perayaannya bukan cuma sehari, 2 hari, tapi itu kan panjang, sampai kemudian tambah 10 hari kemudian, ditambah 15 hari kemudian, masih ada perayaan lain yang mungkin kita tidak rayakan secara teknis, tetapi saya percaya ada makna-makna rohani yang penting. Nah, jadi apa yang saya mau katakan? Bulan ini, anugerah Tuhan, boleh kita rasakan ada begitu banyak tuntunan, signal sorgawi, kegerakan yang Tuhan sedang buat hari-hari ini. Nah, saudara saya Tuhan, bicara mengenai peristiwa bulan lalu soal kemerdekaan, saya mau ngajak kita membuka sebuah firman Tuhan yang luar biasa sekali. Kita buka firman Tuhan sebentar dalam kedua Korintus ke-6, 2 Korintus ke-6 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Kita berkata, maka aku Tuhan akan menerima kamu. Dan Tuhan akan menjadi bapamu. Kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki anak perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saudara saya Tuhan, ini bicara mengenai bagaimana Tuhan minta kita untuk memisahkan dari sesuatu yang najis. Bapak Ibu, Alkitab penuh dengan cerita seperti ini. Penuh dengan kisah seperti ini. Pada hari awal penciptaan, hari pertama Alkitab berkata Tuhan memisahkan gelap dan terang. Hari kedua kita tahu ada yang namanya firmament. Cakrawala, dipisahkan air atas dan air bawah. Dan ingat pada hari ketiga, maka yang kering dan yang basah pun dipisahkan. Konsep pemisahan demi pemisahan, itu sebabnya kenapa Abraham dikenal sebagai orang Ibrani. Orang Ibrani adalah diambil kata Abraham, itu adalah the one from the other side. Ibrani, the one from the other side. Orang dari sisi sungai yang sebelah sana. Saya percaya kalau Anda ditanya sama orang, Anda dari daerah ke Jakarta ditanya, kalau masnya ini asal mana? Biasanya orang menjawab, saya asal luar pulau. Apa kata luar pulau? Orang dari yang sebelah sana. Mau cerita bahwa budayanya beda, pola pikirnya beda, pendidikannya beda, situasinya beda, kulturnya beda, dan logatnya pun beda. Abraham dikenal sebagai orang Ibrani. Konsep pemisahan selalu ada di firman Tuhan demi firman Tuhan. Dan sampai waktu 2 Korintus ini, Tuhan masih berfirman melalui hambanya Paulus bahwa pisahkanlah dirimu dari yang najis. Itulah arti sebetulnya kalau saya mau bilang kata merdeka. Nah saudara saya Tuhan, bicara mengenai semua, yuk kita lihat sebentar. Kita sedang ada dalam masa di mana kita sedang mengerjakan amanat agung. Alkitab menulis dengan jelas, amanat agung sampai kepada pusat, akhirnya itulah saatnya Tuhan akan datang.
Dan pastikan engkau dan saya Bapak Ibu tidak pernah terlambat dan tidak pernah tidak ikut sebuah kegerakan di waktu akhir ini. Yuk kita lihat sebentar firman Tuhan. Hari-hari ini saya percaya bahwa Tuhan mau kita untuk mengambil sebuah pemisahan penciptaan awal di kitab Kejadian, peristiwa orang Israel keluar dari Mesir, sebuah kisah pemisahan. Alkitab berkata bahwa Abraham, orang dari sisi yang berbeda, dari Mesopotamia, sebuah tempat yang terpisah. Kata kudus, banyak orang mengatakan kalau kudus itu suci, bersih Pak. Kalau bersih menurut saya ya ambil saja sabun dicuci. Tetapi yang namanya kata kudus, separate, adalah bentuk sebuah pemisahan. Dan itu sebabnya kalau kita melihat konsep ini selalu ada. Apa arti kata merdeka yang sesungguhnya? Dan kita sedang masuk, ada banyak sekali waktu-waktu di mana kita pada bulan ini teringat dengan kemerdekaan kita sudah rayakan pada bulan lalu. Dan kita teringat mengenai kedewasaan di mana Tuhan izinkan kita sudah ada 32 dan akan menapak tahun ke-33 ke depan. Dan saya percaya bahwa kita sedang diingatkan mengenai sebuah tahun baru, sebuah perayaan yang ada. Ini bicara mengenai sebuah bagaimana hidup kita merdeka dari dosa. Yuk kita membuka firman Tuhan lagi. Kita akan lihat bagaimana 2 Petrus 1. Saya akan memulai dengan kisah ini. 2 Petrus 1. Bapak Ibu, satu hal yang indah. 2 Petrus 1 ayat 3-8. Bapak Ibu bisa membaca dengan jelas. Saya akan mulai dengan ayat ke-5 saja supaya lebih cepat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman, tambahkan kebajikan. Tambahkan kebajikan, setelah itu tambahkan pengetahuan. Pengetahuan, tambahkan lagi penguasaan diri. Alkitab menulis setelah penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Karena orang punya pengetahuan, itu harus ditambahkan yang namanya penguasaan diri. Karena cenderung ada sedikit mau di atas. Tapi yang namanya penguasaan diri harus tekun. Tekun itu berarti waktunya bertambah, kita terus melakukan dengan baik, konsisten. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, setelah tekun tambahkan lagi kesalehan. Saleh, orang yang baik. Pak, apa bedanya saleh sama kebajikan? Kebajikan itu compassion, Bapak Ibu. Saleh, intinya apa sih? Apa yang engkau tidak ingin orang buat sama Anda, jangan buat sama orang lain. Nah, kita berkata, baru setelah itu tambahkan kasih. Kasih dibagi dua, saudara. Yang pertama adalah kasih kepada saudara seiman dan kepada semua orang. Ada urutannya. Dari iman kepada kasih. Saya menyebut itu sebagai perfection, kesempurnaan. Waktu engkau menerima Tuhan Yesus, anugerah yang diterima dengan iman, keselamatan. Hari itu dari iman kau berjalan terus supaya bisa menabur kasih dan bukan cuma kepada saudara seiman, tapi juga kepada semua orang. Dari kasih kepada dari iman kepada kasih, dari dasar iman kita kepada kasih kepada semua orang, itu namanya perfection, kesempurnaan. Kita berkata supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa kita sempurna. Kita berkata kasih ada yang terbesar. Dari iman sampai kasih, itulah perfection. Pak, bagaimana kalau dibalik, Pak? Kalau dari kasih kepada iman, itu bagaimana, Pak? Kita buka firman Tuhan di kitab Filemon. Filemon bagus sekali. Filemon adalah murid dari Paulus. Dan kalau Anda melihat kitab Filemon, kita membuka kitab Filemon. Filemon 5 dan 6. Tidak perlu Filemon 1, ya karena Filemon cuma ada 1, Bapak Ibu. 1 pasal saja, ayat 5 dan ke-6. Karena aku mendengar tentang kasihmu, kasih kepada semua orang kudus. Tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Ayat ke-6, aku berdoa supaya agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Saya tambahkan 1 ayat lagi. Dari kasihmu sudah kuperoleh kebenaran besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Saudara Tuhan, dari kasih yang ditaburkan, tapi tetap menjaga iman. Saya ulang, kalau dari iman kepada kasih, itulah perfection, kesempurnaan. Tapi orang yang punya kasih dan terus menjaga imannya, itulah power.
kekuatan. Saudara Tuhan, apa yang saya mau cerita tentang hal ini? Kita sudah dewasa. 30 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah rumah Tuhan boleh berjalan. Hanya anugerah demi anugerah yang kita terima. Bukan manusia, tapi Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Semua dari Dia, oleh Dia, untuk kemuliaannya. Nah, yang menarik adalah, lalu bagaimana cara kita belajar makin dewasa dalam kemerdekaan kita sebagai Kristen? Sebagai orang yang pengikut Tuhan Yesus. Alkitab berkata, pisahkan dirimu. Nah, bicara kembali soal keselamatan, kita percaya bahwa kita ditebus. Bapak Ibu, yang namanya ditebus itu artinya pindah, keluar. Contoh, Anda pergi, sekarang Anda tidak ke mall karena mungkin masih masa AKB, ya juga masanya ya orang bilang semi PSBB, saya nggak tahu bagaimana kondisi ke depan. Anda kalau ke mall, Anda lihat yang namanya ada sebuah dasi di sana, ada sebuah tas di sana. Dan tas itu dikasih harga, misalnya 300.000. Apabila hari itu Anda sudah menebus tas itu dengan uang 300.000, Anda bisa cash dengan segala cara zaman sekarang, maka tentu saja saya mau beritahu, hari Anda sudah menebus tas tersebut, sudah membayar tas tersebut, tasnya pasti dibawa pulang. Kalau nggak bawa pulang, namanya ketinggalan Bapak Ibu. Ini yang menarik. Sesuatu yang ditebus, pasti akan dibawa keluar. Waktu Tuhan Yesus menebus engkau dan saya dibawa keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Prinsip memisahkan diri nomor 1 dalam penebusan adalah Tuhan membawa kita keluar. Kenapa? Itulah penebusan. Karena Tuhan bukan manusia yang bisa lupa. Sudah belanja, ditaruh, belanja yang lain, yang ini ketinggalan. Nah, saudara Tuhan tidak. Tuhan tidak lupa untuk hal seperti itu. Dia menebus kita. Sesuatu yang tebus akan dibawa keluar. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, dalam firman Tuhan kita diajar, Keluaran ke-8 ayat 25, waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, yang nomor 2, keluar itu tidak gampang sekali. Tetapi kan Tuhan yang bawa, ya orang Israel dipilih oleh Tuhan Yesus. Cerita yang ada di PL adalah sebuah gambaran yang akan ada di PB. Yang menarik adalah kita bisa belajar dari sana. Nomor 1, kita ditebus, dibawa keluar. Orang Israel dibawa keluar oleh Tuhan. Tapi saya mau beritahu, keluarnya nggak mudah. Kenapa? Firaun sebagai lambang dari kuasa kegelap menolak berkali-kali untuk Israel beribadah. Lihat, alasannya apa sih? Orang Israel keluar dari Mesir, alasannya adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya ada satu prinsip, engkau dan saya bisa keluar dari dosa dan bisa keluar dari sebuah kejahatan kegelapan kalau engkau punya maksud di hatimu adalah beribadah kepada Tuhan. Di luar itu, ya saya pengen cuma rasakan yang namanya kekristenan seperti apa sih, yang namanya berkat kayak apa sih, saya mau beritahu, engkau tidak akan pernah benar-benar keluar. Hanya Tuhan berikan, engkau harus keluar dengan satu alasan untuk beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dia akan keluar. Nah, apa yang terjadi? Firaun mulai punya alasan banyak sekali. Yang pertama, ya pergi. Silakan laki-laki pergi. Tapi istri, anak, lembu, kambing, domba, kuda, stay. Kalau zaman sekarang, kijang, kuda, panther, stay di rumah. No. Pertama, engkau boleh pergi, tetapi tidak dengan keluarga. Engkau boleh bertobat, terima Tuhan Yesus, tetapi keluargamu jangan. Makanya kenapa seringkali orang percaya Tuhan selalu bergumul sama masalah keluarga, karena iblis punya gaya yang sama seperti apa yang dibuat oleh Firaun, yaitu menarik keluargamu sehingga membuat engkau tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, alasan kalau engkau mau keluar dari sebuah kungkungan adalah harus beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau beritahu, beribadah seperti kata Yosua, as for me and my house, we will serve the Lord. Sebab aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Saudara Tuhan, keluarga. Apa yang harus dibuat kemudian? Hartamu harus keluar. Banyak orang percaya Tuhan Yesus, dia pergi ke rumah ibadah. Ya, sekarang Anda masih di rumah Bapak Ibu ya mungkin. Tetapi uangnya, investasinya, bisnisnya tidak pernah benar-benar beribadah kepada Tuhan.
Saya bukan bermaksud mengatakan bahwa Anda harus meninggalkan semua investasi Anda, menjual semuanya, pakai baju putih, naik ke gunung semuanya, Bapak Ibu. Tidak, karena tentu saja dengan cara begitu engkau harus meninggalkan dunia ini. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, Firaun menahan yang namanya para laki-laki. Setelah dilepaskan, dia tahan keluarganya. Dia tahan anak-anaknya. Dia tahan lagi yang namanya hartanya. Tetapi saya mau beritahu, Tuhan tetap akan membawa orang percaya keluar kepada terang yang ajaib. Alkitab berkata, dan jalan kita seperti Alkitab katakan di padang gurun. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Muka bumi ini nggak mudah. Saya nggak tahu banyak orang menikmati betul muka bumi ini dan melihat bumi sebagai sebuah hadiah yang sangat luar biasa. Dunia itu dengan segala isi kegemerlapannya sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa. Mereka berpikir ini adalah sebuah hadiah besar. Saya mau beritahu, Tuhan pernah berkata kepada Abraham. Dan Abraham berkata dalam pertemuannya dengan Tuhan, dia berkata, sebab engkaulah Tuhanku. Dan Tuhan berkata, Abraham, akulah Tuhan. Your exceedingly great reward. Upahmu yang sangat amat besar. Kalau ditanya siapa upah kita yang sangat besar? Tuhan, bukan dunia ini. Kita berkata dengan jelas, setelah ditebus, dibawa keluar, tidak mudah keluar. Setelah keluar kita perlu jalan di padang gurun. Saya percaya dunia ini adalah padang gurun, di mana kita belajar banyak hal dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Tetapi yang 4, kita berkata bahwa kita ini pelancong. Bapak Ibu, orang percaya Tuhan Yesus adalah pelancong karena kita dijanjikan oleh Tuhan untuk tinggal selama-lamanya di langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru, LB3, rumah Bapa. Saudara Tuhan, kita ini pelancong. Dan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, saya nggak tahu bagaimana peristiwa yang terjadi pada bulan depan. November, Desember, tahun depan kita nggak pernah tahu. Vaksin sedang diurus. Puji nama Tuhan, ada sebuah harapan. Tetapi kita mendengar dari tetangga negeri jiran kita, ada sebuah strain mutasi baru. Kita nggak pernah tahu. Karena kita, Tuhan minta, tidak ada selama-lamanya di muka bumi ini. Di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Saudara saya Tuhan, yang menarik adalah setelah kita belajar keluar, ditebus, yang tidak mudah untuk keluar semuanya. Makanya orang Israel perlu dia, istrinya, anaknya, hartanya, seluruhnya keluar. Karena di mana harta kita berada, hatimu ada di situ, saudara. Saya mau tanya hari-hari ini di mana hatimu berada? Gampang, kita tanya saja, hartamu di mana? Kita berkata, kita jalan padang gurun. Dan kita perlu tahu, kita ini pelancong di muka bumi. Waktu tidak lama lagi, kegoncangan dunia sedang terjadi di mana-mana. Orang bertanya kepada saya, Pak, saya mengerti apa yang Bapak sampaikan dengan dari tadi sekitar 15 menit, 16 menit ini. Tapi saya pengen teknisnya Pak, yang namanya jadi orang percaya tuh tahapannya bagaimana? Kita ini harus merdeka tuh gimana Pak? Memisahkan diri tuh bagaimana Pak? Saya Tuhan, sebentar lagi ada sebuah kegerakan besar. Kita sedang ada kegerakan besar, tapi saya mau beritahu, ada kegoncangan besar yang akan membuat penuaian yang besar. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, persiapannya harus jelas. Harus memisahkan diri. Karena jika tidak memisahkan diri, situasinya akan menjadi kalut. Kita lihat, konsep memisahkan diri yang pertama tuh apa? Jadi orang percaya tuh Pak, yang ditebus, yang dibawa keluar tuh teknisnya bagaimana Pak? Saya akan berikan tips teknis ada 5. Supaya Anda bisa mengerti urutannya dan Anda bisa melihat dari semua pemahaman yang saya katakan tadi ada 5. Kita harus paham yang namanya kalau Anda punya iman hari ini, engkau harus mengejar kasih. Sungguh-sungguh mengejar kasih. Supaya apa? Engkau menjadi serupa sempurna sama seperti Bapa di sorga. Tetapi kalau engkau sudah punya banyak kasih, tentu saja engkau kembali kepada imanmu. Itu bicara mengenai power. Yuk kita lihat. Apa teknisnya? Nomor 1. Menjadi orang percaya, saudara kasih Tuhan, teknisnya apa? Kita tidak boleh lebih rendah dari dunia. Tahap pertama. Gak bisa. Engkau keluar dari dunia, engkau tidak boleh lebih rendah dari dunia. Waktu engkau sama dengan dunia saja, itu namanya engkau itu baru setara. Menjadi orang percaya tidak boleh lebih rendah dari dunia.
Contoh, apabila orang dunia mengatakan bahwa yang namanya korupsi itu salah, orang dunia mengatakan, hukum dunia mengatakan korupsi salah, Kristen tidak korupsi, itu baru sama dengan dunia loh. Kita punya hukum 2 mil. The law of 2 miles. Kalau ada orang ngajak engkau berjalan 1 mil, jalanlah bareng dia 2 mil. Jadi kita harus tahu, pertama kenapa sih orang Kristen harus belajar? Kita nih belajar supaya kita bisa memberitakan, mewartakan kabar baik. Prinsipnya adalah kita harus belajar untuk bisa memberitakan kabar baik lebih lagi. Banyak orang tidak mau belajar. Akibatnya apa? Waktu dia memberikan kabar baik, dia tidak punya cukup amunisi di sana. Kristen harus belajar. Tujuannya apa? Untuk mewartakan kabar baik. Nah, inti pertama adalah kita harus belajar mengerti setidaknya standar-standar dunia. Karena kalau kita tidak ngerti standar dunia, satu hari kita melakukan sesuatu, jangan-jangan standar orang percaya ada di bawah orang dunia. Orang dunia mengatakan korupsi salah. Pertanyaannya, masihkah orang Kristen ada di situ? Orang dunia mengatakan bahwa ada hukum dunia mengatakan bahwa yang namanya membunuh itu salah. Mencuri itu salah. Saudara Tuhan, tidak pernah ada hukum di muka bumi ini yang bisa melegalkan pencurian. Tidak pernah ada. Pertanyaan saya, apakah Kristen masih ada di sana? Makanya tentu saja muka bumi ini sebuah latihan yang tidak mudah bagi kita. Nomor 1 adalah, kita tidak bisa lebih rendah dari penilaian orang dunia. Ya tentu saja kadang-kadang kita ngalami kegagalan. Tapi saya percaya ini sebuah pembelajaran untuk kita maju, lebih maju, lebih maju, lebih maju lagi. Yang pertama adalah, apakah standar kita itu sama orang dunia lebih rendah, sama, atau lebih tinggi? Ada yang mengatakan, orang dunia mengatakan bahwa pembunuhan, pencurian, kejahatan, korupsi, Anda bisa sebut sebuah hal yang mestinya perceraian, bahkan ini saya baru dikagetkan dengan sebuah berita Bapak Ibu. Di kota Bandung, ini kemarin beritanya, setiap hari 150 surat permintaan perceraian terjadi. Dan saya berdoa di situ tidak ada orang percaya, orang Kristen di sana. Kenapa? Anda bisa bayangkan, cerita itu saja sudah menjadi tanda kutip bulan-bulanan media. Peristiwa itu saja sudah menjadi sebuah hal yang dipandang miring, tidak cuma oleh orang-orang yang katanya beragama, tapi juga orang-orang di luar sana. Itu standar yang dipasang oleh dunia. Dan orang percaya harus ada satu level lebih tinggi. Tidak mudah Bapak Ibu, ya. Sebabnya kenapa kita perlu kekuatan Roh Kudus. Karena di muka bumi ini hidup adalah sebuah cara untuk mendewasakan kita. Nomor 1, tahap pertama. Pastikan kau dan saya dalam hidup ini meriksa apakah ada penilaian-penilaian, ada standar-standar yang mungkin dalam hidup kita masih ada di bawah standar dunia. Ini yang repot. Sampai sini Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu bisa menangkap. Oke, ini adalah yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita lihat firman Tuhan dalam Galatia. Galatia 6, firman Tuhan dalam Galatia 6, ayat yang ke-14. Galatia 6, ayat ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi, dalam hidup ini Bapak Ibu, Anda dan saya harus memilih sebuah posisi. Posisi di grupnya Tuhan Yesus. Jesus Band. Gerombolan Tuhan Yesus. Jadi intinya adalah kita harus ada di posisi yang tidak bertentangan dengan posisi Tuhan Yesus. Jadi begini. Anda harus bertanya baik-baik firman Tuhan. Kenapa baca firman itu penting? Orang harus belajar untuk sebuah kabar baik. Kalau Tuhan Yesus memilih dia ada di posisi kanan, Anda tidak bisa memilih di posisi sebelah kiri, berlawanan sama Tuhan Yesus. Saya beritahu. Anda harus melihat pola pikir firman Tuhan, pola pikir yang Tuhan turunkan melalui firman-Nya kepada rasul-rasul dan kepada kita sampai hari ini adalah, kalau Tuhan sudah memilih sebuah posisi tertentu di sebuah tempat, maka Anda suka nggak suka, senang nggak senang, percaya tidak percaya, siap tidak siap, engkau dan saya harus ikut memaksa diri tanda kutip masuk ke posisi tersebut.
Di rumah saya ada pohon tin, pohon ara. Dan dikasih pupuk supaya jadi besar Bapak Ibu. Dan istri bertanya, apakah enak? Saya bilang tidak tahu. Ini produk Timur Tengah. Karena kalau saya suruh memilih, saya lebih memilih pisang daripada pohon ara. Buah ara. Setelah cukup besar, kemudian sudah matang belum nih? Sudah. Saya bilang segar sekali, petik saja. Kamu cuci, kamu makan. Enak nggak? Saya bilang terserah, masing-masing orang punya selera. Terus saya petik beberapa, saya kasih anak saya makan, istri saya makan. Dan mereka makan dengan, wah enak ya. Saya bilang model begini di Timur Tengah, pantas saja. Panas terik, Tuhan makan begini, Tuhan senang. Menurut saya, Tuhan Yesus suka dengan buah ara. Istri saya bilang, tapi kamu nggak sama Tuhan Yesus, kamu suka makan pisang. Terus dia bilang, kamu juga harus paksa dirimu makan buah ara dong. Dia bercanda Bapak Ibu, dia bercanda. Saya bilang, iya kalau soal selera mah susah ya Bapak Ibu. Tapi saya mau beritahu, soal kehidupan bukan selera. Beda loh Bapak Ibu. Nomor 2, Anda harus memilih posisi ada di bagian, di band itu gerombolan, di grupnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah berkata, aku membenci perceraian. Bapak Ibu, apapun situasinya, Anda harus buat Anda tekan segala hal untuk Anda di posisi Tuhan Yesus. Pak, kok saya digebukin sampai mau mati, gimana Pak sama pasangan saya? Pak, kalau nggak pisah mati nih Pak. Anda bisa baca firman Tuhan. Alkitab bilang apa? Bertarak. Berpisah sebentar, supaya tanda kutip, sebuah penyelamatan. Sambil berdoa. Jangan banyak orang kalau waktu berpisah sebentar, bukan cerai ya Bapak Ibu ya, berpisah. Itu dengan situasi tidak berdoa. Kenapa? Kita harus ada di posisi Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Kita harus tahu. Dari mana tanya Pak? Baca firman Tuhan. Jadi itu adalah situasi nomor 2. Jadi Kristen nomor 1 adalah, pertama, Anda dan saya tidak boleh lebih rendah dari standar orang dunia. Tidak boleh. Yang kedua adalah, Pak, mabuk boleh nggak? Waduh, saya mau tanya. Kira-kira kalau pemerintah itu kan tidak percuma menyandang pedang ya Bapak Ibu ya. Akhirnya berkata bahwa pemerintah tidak percuma menyandang pedang untuk memberikan penghukuman kepada orang-orang yang bersalah. Pertanyaan adalah, standar dari sebuah hukum di muka bumi datang dari firman Tuhan. Anda bisa, oh hukum tertua Hammurabi Pak. Hukum kita ada dari Romawi Pak. Trias Politika pun dari sana. Ya, saya mau bilang. Tapi kalau Anda membaca hukum, 10 perintah, the 10 commandments adalah dasar sebetulnya konsep mengenai kehidupan yang ditulis di sana juga tentang hubungan-hubungan horizontal. Kita nggak boleh lebih rendah. Nomor 2, pastikan kalau Anda mengambil keputusan, mengambil sebuah situasi dalam hidup Anda, engkau selalu ada di pihak Tuhan Yesus. Yang pola pikirnya, cara pandangnya seperti Tuhan Yesus memandang. Saudara Tuhan, mana lebih penting? Di tengah waktu lapar, dalam kondisi lapar, dia membutuhkan sesuatu dalam kehidupannya. Lagi lapar, membutuhkan sesuatu yang jasmaniah, dia bertemu dengan perempuan Samaria. Apa yang dibuat? Perempuan Samaria mendengar kabar baik. Nomor 3. Saudara Tuhan, setelah kita tadi tidak lebih rendah dari orang dunia, karena kalau lebih rendah, Anda nggak bisa bawa orang dunia naik ke dalam posisi ini. Kedua, Anda harus terus berada dalam pola pikir, cara pandang Tuhan Yesus. Yang ketiga, engkau harus memastikan dalam kehidupanmu, engkau tidak boleh bertindak yang memadamkan api rohanimu. Jadi, berarti kalau gitu Pak, bukan mematikan, memudarkan. Membuat lebih kecil, yang beresiko bisa padam. Jangan bertindak dengan hal-hal, memilih hal-hal, memutuskan hal-hal yang membuat api rohanimu teredup. Karena api rohani mengikut Tuhan sebuah iger. Keinginan mengikut Tuhan itu yang membuat engkau bisa mengalami kemerdekaan sejati. Nomor 3. Pastikan dalam pilihan hidupmu, langkah hidupmu, dalam investasimu termasuk dalam mengatur keuanganmu, dalam mengatur segala hal, jangan memilih situasi atau bergulat dalam situasi yang bisa membuat rohanimu tidak kokoh, apimu tidak besar, begitu. Contohnya apa? Saya mah kalau baca firman Tuhan itu sehari 1 ayat cukuplah.
Kalau nyambung ya 2 ayat lah, sudah cukup. Saya mau beritahu. Tindakan itu dibilang dosa tidak dosa. Itu orang akan berdebat, dosa itu apa? Saya melihat hari-hari akan banyak perdebatan ada di medsos. Untuk hal-hal yang sebenarnya tidak krusial sama sekali. Dari hal yang dasar diperdebatkan sampai debat kusir, endingnya tidak krusial sama sekali. Orang anak zaman sekarang bilang basi, nah gitu loh. Ya bukan nasi loh ya Bapak Ibu. Tapi saya mau beritahu, nomor 1, kita harus membuat tindakan yang membuat apimu menyala. Balik pertanyaannya, bukan tentang sebuah standar, bukan setelah pola pikir, kita naik lebih tinggi lagi. Jangan apimu redup. Apakah dengan 1 ayat, 2 ayat setiap hari membuat apimu menyala? Anda bisa bertanya sama diri sendiri. Kedua, apakah dengan orang itu mundur dari sebuah kegiatan rohani, kemudian, tidak ada masalah Bapak Ibu. Anda mungkin tidak melayani di gereja. Sekarang pun gereja sedang dalam kondisi online. Tapi Anda mundur dari kegiatan rohani. Saya nggak bilang melayani gereja ya, kegiatan rohani. Apakah itu membuat engkau lebih berapi atau lebih redup? Jadi bukan masalah, harus di tempat ini engkau harus doa 5 jam. No, saya perlu beritahu. Esensinya bukan itu. Esensinya adalah, waktu engkau melakukan, apakah engkau makin redup atau makin menyala? Prinsipnya itu. Karena kita nggak bisa mengatur orang Bapak Ibu. Setiap orang punya cara masing-masing yang berbeda. Nomor 3 adalah, apakah dengan engkau tidak berpikir tentang Tuhan, tidak mengingat Tuhan, orang itu berdoa ya Bapak Ibu, itu punya waktunya masing-masing. Punya periodenya masing-masing dan jangka waktu durasi masing-masing. Tentu saja kalau Anda mungkin dipanggil jadi pendoa, 4 jam Anda berdoa terus untuk bangsa negara sampai Polandia, Bapak Ibu, yang namanya Belanda semua didoakan. Sampai yang namanya Kapadokia, semua daerah terujung pencil dari yang namanya Afrika engkau doakan. Mungkin kau bisa, kenapa? Karena engkau punya panggilan itu. Semua orang harus berdoa. Tapi gak semua orang mungkin harus jadi seorang pendoa, tanda kutip, syafaat. Tetapi kalau engkau merasa setelah 2 jam, wah cukup, dekat sama Tuhan. Nanti engkau tambah lagi sampai nyetir, sampai di mobil, engkau terus berdoa menyembah Tuhan. Saya mau beritahu, yang penting apimu nyala. Yang keempat, pastikan bahwa kesaksian kekristenanmu tidak jatuh. Misalnya, apabila engkau melihat suatu situasi, engkau bisa memberikan sebuah penilaian. Jika orang dunia melihat engkau hari ini, pertanyaannya, adakah tindakan hidupmu yang membuat kesaksian imanmu akan jatuh? Orang sering bertanya sama saya, Pak, boleh tidak saya berinvestasi di sebuah tempat-tempat tertentu? Investasi bebas, itu uang saya sudah persepuluhan loh Pak, uang saya kudus loh, puji Tuhan. Tapi saya mau tanya dulu, engkau investasi itu di usaha-usaha apa? Contoh 1. Saya tuh nggak ada loh Pak, hidup saya pelacuran tuh nggak ada Pak, bersih kami, tidak pernah sama terpikir pun tidak. Tapi saya ini mau menginvestasi uang saya itu Pak di namanya sebuah lokalisasi pelacuran Pak. Saya nggak ikut loh Pak, betul nggak, manajemen pun tidak ikut, hanya terima yang namanya hasil, yang terima yang namanya reward, interest bunga atau dividennya saja. Bapak Ibu saya mau tanya, jika Anda ada di posisi itu, mampukah engkau menginjil kepada orang-orang lain? Ini sebuah contoh. Pak, usaha saya itu Pak, jualannya Pak, waduh Pak, itu miras oplosan. Anda jual miras oplosan. Tapi saya nggak minum Pak, bener Pak, tidak pernah minum Pak. Saya hanya invest saja usaha, tidak pernah minum dan tidak pernah terlibat sama sekali di sana. Pertanyaan saya, mampukah engkau memberikan sebuah kesaksian yang baik, penginjilan kepada orang yang suka mabok? Berikutnya lagi, ada usaha di beberapa tempat perjudian itu legal. Di beberapa tempat Bapak Ibu, di beberapa negara perjudian legal. Tetapi kenapa orang Kristen tidak memasukkan dirinya untuk berkecimpung di sana? Salah satu alasan adalah kesaksian kekristenanmu. Ada banyak hal sepertinya kita nggak boleh masuk, kita orang merdeka. Orang merdeka bebas kemana-mana, iya. Tapi ada kalanya di mana kita tidak bisa masuk ke tempat itu. Karena mungkin kesaksian kekristenannya akan terpengaruh. Saudara Tuhan, yang pertama dikatakan adalah penilaian standar dunia. Minimal sama, tidak boleh lebih turun.
Kedua, kita harus ada di posisi grupnya Tuhan Yesus. Dalam berpikir, dalam mengambil sebuah sikap. Yang ketiga adalah kita tidak boleh memilih sebuah situasi yang akan beresiko memadamkan, memudarkan api rohani kita. Kenapa? Karena engkau dan saya sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Yang keempat dikatakan bahwa, Pak, kenapa kita nggak bisa hura-hura tiap hari? Pak, kita sukacita, Pak. Saya sama sekali nggak pakai narkoba, Pak. Saya hobinya dugem, Pak. Tiap hari dugem, Pak. Tidak narkoba loh, Pak. Tidak minuman keras, Pak. Hanya happy, Pak. Saya mau tanya, bukan masalah boleh tidak boleh. Banyak orang berkata, dosanya apa? Bukan masalah dosa. Mungkin masalah akar yang tidak pernah terselesaikan. Saya ulang, mungkin bukan masalah dosanya. Masalah akar dari dosa dalam hidupmu yang tidak pernah terselesaikan. Yang keempat adalah, pastikan bahwa engkau bisa bersaksi dengan bebas. Kenapa Kristen harus belajar beberapa bahasa? Ya nggak semua harus seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kita harus bisa bergaul sama orang lain? Kenapa kita harus belajar sedikit firman Tuhan? Supaya penginjilan kita, kesaksian kita tidak terhambat. Yang terakhir, pastikan bahwa kita tidak merusak iman dari orang-orang yang lemah imannya. Lihat ya, dari standar dunia, kita ada di posisi yang tidak berseberangan sama Tuhan Yesus. Kita di posisi yang rohani harus menyala. Terus kita di posisi di mana setelah menyala kita bisa menginjil tanpa sebuah pembatasan. Kadang-kadang Anda tidak bisa berlaku keras pada seseorang yang belum bertobat hanya untuk sebuah kesaksian hidup. Saya Tuhan, ada banyak rekan saya. Dia memendam, aduh Pak, kadang-kadang saya kesel Pak, tapi ingat nih orang belum bertobat dan saya harus bertahan supaya dia bisa mendengar Injil. Saya bilang puji nama Tuhan, ini orang yang mengerti soal konsep merdeka dan ditebus darah Kristus. Yang terakhir adalah jangan sampai iman orang lemah rusak gara-gara hidupmu. Sebuah contoh Bapak Ibu, ini mudah saja. Orang yang normal, saya hamba Tuhan, saya punya teman hamba Tuhan, kami masuk lift. Kami berbicara tentang sebuah peristiwa, tentang rekan kami hamba Tuhan yang sedang mengalami masalah kejatuhan. Dan kami berdua sedang memikirkan sebuah cara bagaimana menolong orang-orang seperti ini supaya bangkit lagi. Ada banyak orang, Bapak Ibu, pertobatan itu bukan hal yang mudah karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi banyak kekristenan setelah orang itu bertobat, dibuang oleh kekristenan sendiri. Apa yang terjadi? Kami sedang berbicara bagaimana cara untuk mengangkat kembali saudara kami ini yang sedang jatuh supaya bersuka cita, jangan merasa terlalu sedih yang bisa beresiko untuk nanti rohaninya drop. Dan lagi bicara mengenai soal peristiwa ini, akar-akar dosa yang sedang terjadi, dan bagaimana caranya, siapa yang bertugas untuk bicara lebih dahulu, pembagian waktu supaya bagaimana bisa mementor, tanda kutip, membina. Lift terbuka, masuklah seorang jemaat yang masih baru. Anggaplah dia baru bertobat sekitar berapa bulan. Dan begitu dia masuk ke lift, Shalom Pak, Shalom. Pertanyaannya, apakah saya dengan teman saya ini harus berhenti bicara atau bicara terus? Jawabannya adalah berhenti bicara. Karena pembicaraan kami jangan-jangan bisa berdampak negatif terhadap iman daripada orang ini. Anda bisa berdebat dengan saya dan mengatakan bahwa, oh tidak Pak, itu kan kita sedang bicara fakta Pak. Ini kejatuhan yang harus dibereskan dan terbuka. No, Alkitab berkata dengan jelas. Berhenti bicara dan kita menahan dia tidak bicara. Supaya apa? Ini jemaat yang masih baru ini, kalau mendengar kisah ini, dia terbelalak. Jangan-jangan imannya bergoyang loh. Bapak Ibu, banyak sekali yang kelima ini. Kita merasa kita punya kebebasan, kita merasa punya sebuah kekuatan, toh saya nggak dosa kok. Dan kita bertindak sesuatu tanpa memikirkan iman dari orang yang sedang lemah. Saya ulang Bapak Ibu. Orang yang merdeka dan bebas, kita berkata, kamu tuh makan apa juga bebas. Tapi jangan sampai makananmu yang fana itu menjatuhkan iman daripada saudaramu. Hari-hari saya melihat ada banyak orang seperti ini. Ya, tentu saja bukan Bapak Ibu saudara sekalian, saya nggak tahu akanlah Bapak Ibu. Tapi pastikan, jangan sampai engkau melakukan tindakan yang membuat iman orang tersandung. Karena apa? Saudara kita ini ditebus oleh darah Yesus.
Memang mudah Bapak Ibu melemparkan sebuah cerita, sebuah komentar, sebuah kritik, atau sebuah apapun mudah sekali. Dan tidak ada yang bisa menahan mulut seseorang. Siapa yang bisa menahan cuma ada satu Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Tapi pastikan bahwa kita mengerti konsep ini. Menghormati darah Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi orang ini. Karena levelnya masih di sini. Bapak Ibu, Anda saya doakan bisa makan steak yang enak. Suami istri makan steak yang enak. Tapi saya jamin, tidak mungkin steak itu dipotong, diberikan kepada bayi 4 bulan. Anda bisa bayangkan. Anda minum yang namanya soft drink. Sama teman Anda, kasih itu minum kepada bayi 5 bulan. Saya beritahu kalau itu ketahuan orang di foto, Anda bisa berakhir di pengadilan Bapak Ibu. Sampai sini saya percaya kita bisa menjelaskan ini semua. Anda bisa menangkap dengan jelas. Sebuah esensi kemerdekaan dan kedewasaan. Kita merayakan kemerdekaan bulan ini. Kita bertambah setahun lagi usia. Masuk 33. Tahun ke-33 dalam sebuah ulang tahun. Di wadah ini. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan Yesus melayani. Selesai di waktu 33. Saya nggak bilang ini selesai gereja ini, tidak. Tapi saya percaya inilah sebuah kedewasaan. Waktunya semakin singkat. Jaga dirimu, pegang firman Tuhan, bergantung sama Tuhan, dan kemurahannya tidak pernah berakhir. Amin. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati berlimpah-limpah umat-Mu, dan semua yang mendengarkan khotbah online ini, kami percaya kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Segala puji bagi nama Tuhan, kami boleh mawas diri, mengkoreksi diri, melangkah hati-hati dengan firman Tuhan. Karena kami tahu, darah Tuhan Yesus yang sangat amat mahal, sudah menebus kami. Dibawa keluar pada terang yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tanggal 4 September kemarin, GBI Gatot Subroto merayakan hari ulang tahun yang ke-32 tahun. Tuhan yang sudah menuntun dan mengerjakan segala sesuatu yang sangat dahsyat luar biasa selama 30 tahun melalui pengembalaan Bapak Diko Nyoto Harjo. Dan kita terus dipimpin oleh Roh Kudus masuk di tahun yang ke-33 ini. Nah, mari Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita membacakan apa arti tentang Pentakosta yang ketiga yang merupakan pesan Tuhan buat kita semua. Supaya setiap kita ini mengingat tentang arti Pentakosta yang ketiga ini. Saya ajak Bapak sekalian untuk kita baca bersama-sama, saudara bisa ikuti saya. Saya akan bacakan apa arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, mari buat sekarang kita terus memperkatakan apa yang Tuhan sudah berikan buat gereja ini, sehingga gereja Tuhan akan bergerak seperti apa yang Tuhan rencanakan, supaya setiap kita dipakai oleh Tuhan secara dahsyat di akhir zaman ini. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus saat ini, terimalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Oh, puji, ku sembah, ku puji,